Pemirsa, pemilihan pimpinan MPR siang ini berlangsung alot. Sidang memperdebatkan kelanjutan agenda sidang dan tata tertib. Dan untuk membahas dinamika pemilihan pimpinan MPR, kami telah bersama dengan pengamat politik M. Kodari. Selamat siang, Pak Kodari. Selamat siang. Pak Kodari, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana sudah dimulai. Ternyata perdebatan cukup alot di situ. Kalau menurut Anda sebetulnya apa yang bisa kita simpulkan? Sementara paling tidak sambil menunggu perdebatan ini kayaknya tidak ada kelarnya nih, seperti apa? Iya, saya kira memang sekarang lagi berdebat dan tidak bisa berlanjut kepada agenda berikutnya. Agenda berikutnya kan setahu saya masing-masing fraksi menyampaikan siapa usulan mereka untuk mengisi pimpinan MPR, kemudian dilanjutkan dengan lobby-lobby. Tapi saya lihat tadi kelihatannya sekarang ada dua wacana besar ya. Pertama yang menginginkan bahwa sidang paripurna ini segera dilanjutkan kepada tahapan selanjutnya. Sebagian lagi menginginkan supaya ada semacam skors lah untuk rapat konsultasi, untuk lobby-lobby. Dan memang kelihatan terjadi pembelahan ya. Yang menginginkan supaya rapat diteruskan itu adalah Koalisi Indonesia Hebat ditambah dengan dari DPD, pada umumnya DPD. Kemudian yang menginginkan supaya itu di skors dulu, kemudian terjadi rapat konsultasi atau misalnya lobby, itu adalah partai-partai yang tergabung dalam KMP. Jadi saya kira memang menarik untuk ya coba dianalisa. Kenapa yang satu ingin terus, kemudian satunya lagi ingin supaya ditunda. Apakah Pak Kodari, apakah sekarang kita sudah bisa paling tidak menebak nih? Karena kan sebelumnya kita sudah sempat berdiskusi bahwa sebetulnya banyak dari koalisi itu menginginkan ada musyawarah mufakat, ada juga yang lain-lain. Apakah kita sekarang sudah bisa menebak kira-kira nanti akhir dari pemilihan pimpinan MPR nanti skenario akan seperti apa? Iya, saya kira kalau kita kembali ke belakang dari wacana yang muncul kan dari pihak kubu Jokowi JK ya, itu mengusulkan supaya pimpinan MPR ini dipilih dengan mekanisme musyawarah untuk mufakat begitu. Dan usulan ini didukung oleh dari DPD. Komposisinya pimpinan MPR itu datang dari DPD, kemudian 2 wakil pimpinan MPR itu dari KIH dan 2 wakil pimpinan MPR lagi datang dari KMP. Nah, ini satu usulan ya, satu gagasan. Nah, dari pihak KMP itu punya usulan sendiri atau punya agenda sendiri, yaitu mereka ingin 1 DPD. Memang demikian aturannya, tapi 4 wakil ketua MPR yang lain itu diisi oleh partai-partai yang latar belakangnya adalah KMP. Nah, saya kira ya kita lihat nanti bagaimana perkembangannya. Bisa salah satu dari 2 ini, bisa juga mungkin nanti muncul versi yang ketiga. Versi yang ketiga itu adalah Koalisi Indonesia Hebat mengajukan komposisi seperti KMP, tapi tentu saja diisi oleh partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat. Katakanlah misalnya begini, pimpinannya katakanlah misalnya dari PDI Perjuangan, ketua MPR dari PDI Perjuangan, lalu kemudian wakil ketua bisa dari PKB, dari Nasdem, kemudian kalau bicara komposisi sekarang tentunya dari Hanura ya, jadi dari Hanura. Ada kemungkinan yang lain, misalnya kalau misalnya P3 kemudian menyeberang kepada Koalisi Indonesia Hebat, maka bisa jadi misalnya Hanura mengalah karena jumlah kursinya lebih kecil daripada P3. Jadi nanti pimpinan MPR, misalnya katakanlah ketua itu PDI, wakil ketua itu dari PKB, kemudian Nasdem dan P3, lalu satu dari DPD, sebagaimana aturan yang sudah disepakati bahwa MPR, pimpinan MPR itu terdiri dari 4 nama yang dari partai politik, dari fraksi, dan 1 dari DPD, kelompok DPD. Baik, Pak Kodari, sebelum kita cermati mengenai peran P3 yang ada tanda-tanda mau nyebrang nih P3. Apakah sekarang kita sudah bisa menilai bahwa seluruh anggota DPD yang hadir sidang hari ini solid semua? Karena tampaknya tidak terlihat. Sangat sulit untuk diprediksi sebetulnya. Karena apa? Pertama, DPD itu keanggotaannya bersifat individual. Dia bukan terdiri dari fraksi-fraksi yang istilahnya memiliki disiplin partai atau memiliki pimpinan. Masing-masing adalah pemimpin pada dirinya sendiri masing-masing. Walaupun mungkin ada pengelompokan, tapi pengelompokan yang bersifat informal dan sangat cair dugaan saya ya. Yang kedua, kita lihat kemarin dalam proses pemilihan calon DPD untuk kepada pimpinan MPR, itu juga namanya tidak tunggal, ada 9 nama gitu. Nah, walaupun Pak Osman Sabta misalnya mendapatkan suara yang tertinggi, tapi tidak semua. Dari 122 yang memilih beliau sekitar 67. Sisanya kan bisa kemana-mana tuh gitu. Jadi memang sebetulnya DPD ini adalah bola liar. Bola liar, dan bola liar itu ada di dalam kotak
kotak hitam. Jadi sudah liar dalam kotak hitam, lagi sulit kita untuk memprediksinya secara pasti. Oke, baik. Kita akan kembali melihat bagaimana situasi terkini di sidang paripurna, Pak Kodari, bagaimana proses pemilihan pimpinan DPR saat ini. Sampai jam 1 ya? Ya, jadwal dulu disahkan. Sudah, enggak tadi. Udah diketok ini. Jam 2, Ketua. Jam 2. Sekarang begini. Pimpinan jam 2. Mengingat waktu kita, kalau jam 2 interupsi ini kita akan setuju juga. Ya. Sekarang kita putuskan dahulu baiknya satu persatu ya. Mengenai jadwal acara semuanya sudah setuju? Terima kasih. Tinggal satu lagi. Rapat akan kita skor. Apakah kita akan interupsi kita lanjutkan atau rapat kita? Pimpinan, masih ada yang tersisa pimpinan. Kalau dilanjutkan, kami minta kita bergantian berbicara. Ya, kami ulangi kembali bahwa kita akan meneruskan interupsi ini dan mendaftar terlebih dahulu. Jadi ketika teman berbicara, yang lain menghargai pembicaraan itu. Pimpinan, sholat dulu. Setuju? Ya, terima kasih. Sekarang kami daftar kembali. Sebelum rapat kita skor, kita daftar kembali yang akan berbicara. Pimpinan. Raden Safi'i Gerindra sudah mendaftar. Iya, Gerindra ya. Sebentar. Pimpinan. Pimpinan Partai Nasdem, saudara pimpinan. Gerindra, Nasdem. Partai Nasdem belum berbicara. Ya, sudah Nasdem ya Papa. Pimpinan tadi bilang skor, sekarang lanjut. Gimana nih pimpinan? Tidak jelas. Ini udah, sudah. Sudah. Sekarang kita lanjutkan ya, nanti boleh berbicara lagi, mendaftar lagi. Sekarang Pimpinan jelas pimpinan. Tutup aja, semua sudah bicara. Langsung. Pimpinan. kalau semuanya ini yang didaftar ini sudah bicara, kalau sudah sama pembicaraannya dengan teman yang lain, saya rasa tidak perlu diulangi. Ya, mengingat waktu kita akan rapat gabungan. Nanti mudah-mudahan rapat gabungan bisa memberikan suatu musyawarah yang baik di antara kita. Sekarang kami minta menurut daftar ini dari Gerindra. Ya, ada yang mengusulkan minta diskor. Kita tunggu. Kita beri 3 lagi yang mau bicara. Dari Gerindra, kami silakan. Kami persilakan Gerindra. Bismillahirrahmanirrahim. Salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan yang kami hormati dan sahabat-sahabat sidang majelis yang mulia. Saya Raden Muhammad Safi'i, Partai Gerindra. Pertama, saya ingin mengapresiasi pimpinan yang memang sangat luar biasa, tahan dan demokratis. Saya kira aplaus untuk pimpinan. Terima kasih. Yang kedua, kita juga memberi apresiasi terhadap anggota majelis kita sebelumnya yang telah menyusun peraturan MPR nomor 1 ini. Yang ketiga, kita juga berterima kasih kepada DPD yang kemarin dikasih waktu untuk menyelesaikan persoalan internal mereka terhadap kelanjutan sidang pemilihan pimpinan MPR. Tetapi ini kan terkait dengan pasal 21 ayat 5, di mana DPD bila ada 2 paket, maka dia harus ada di dalam 2 paket itu. Dalam hukum ada azas rasionalitas. Karena itu Special Report Berita 1 akan kami lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini.